الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab At-Ta'liqat Al-Jaliyah 'ala Al-Muqaddimah Al-Aqdiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki pembahasan Nawaqidul Islam. Intinya berkaitan dengan nawaqidul Islam, pembatal keislaman itu kembali kepada al-qaul, qad takunu bil qaul, qad takunu bil fa'al, qad takunu bil i'tiqad, qad takunu bil syak. Itu nawaqidul Islam. Terkadang dengan qaul, terkadang dengan al-fi'al, terkadang dengan i'tiqad, terkadang dengan asyak. Kemudian ya ikhwan, berkaitan dengan ayat yang disebutkan oleh muallif di ta'liq pada ta'liq nomor 21, pada ta'liq nomor 1 pada ayat Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baitan wa inna awhanal buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Kata mereka para ulama ahli tafsir, Al-Ankabut memiliki dua kelemahan dari dua sisi. Sisi yang pertama dari sisi al-hissi, kelemahan secara hissi. Baitul Ankabut, rumahnya la yaqi minal har wala minal barad. Rumahnya Al-Ankabut itu dibangun dalam kondisi tidak bisa melindungi dari panas dan tidak bisa melindungi dari dingin. Sedangkan seluruh hewan-hewan yang lain, mereka kalau bikin rumahnya itu untuk melindungi, untuk melindungi burung dan yang semisalnya. Dia buat sarangnya itu untuk melindungi. Itu dari sisi kelemahan rumahnya tadi, dari sisi hissi. Sisi yang kedua, kelemahan Al-Ankabut ini, laba-laba, dari sisi maknawi, yaitu sarangnya tersebut atau kehidupan mereka ini dimulai dari sarangnya, rumah laba-laba tadi dibangun pada prinsip al-udwaniyah, ya, dibangun tujuannya untuk udwaniyah. Udwaniyah itu permusuhan. Hewan-hewan yang lain bangun rumah untuk kenyamanan. Kalau laba-laba buat rumah untuk menangkap musuh, untuk menangkap makanan, serangga yang lain supaya nempel di situ dimakan. Kemudian kehidupan mereka ini tadi dibangun pada prinsip al-adawah, saling membunuh. Makanya kata mu'alliq ini, beliau menyebutkan wal unsa hiya allati tastati'u bina al-bait. Laba-laba yang perempuan, yang wanita, dialah yang mampu membuat rumah tersebut. Bidalalati ta, dengan dalil ta, fi qawlihi ittakhadhat. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baitan. Orang yang menyuruh selain Allah Subhanahu wa taala mirip seperti ankabut yang
membuat rumah. Di sini ittakhadat baitan. Ankabut yang jenisnya apa? Jenisnya betina. Fatad'u az-zakar al-ajiz 'anil bina. Ini perempuan memanggil laba-laba yang jantan, yang laba-laba jantan tadi tidak mampu membangun rumah, tidak mampu membuat sarang. Fayati farahan bil ma'wa waz zaujah was said alladhi yu'allaq fi khuyutiha. Yang jantan seneng, oh enak ya, ini kita nikah nggak repot lagi cari rumah, nggak repot lagi mau ngontrak, nggak repot lagi mau bangun rumah, udah disiapin sama betinanya. Sehingga dia datang sudah ada dengan seneng, farahan, seneng, ada tempat nginap, ada istri, ada makanan di situ, tempat buruan, nggak repot-repot, sudah nyangkut. Walakin, nah itu tadi ada awalnya di sini. Walakin akan tetapi, la yakhsibu baydaha hatta ta'kulahu. Nah, ini yang jantan ini tadi tidak bisa melakukan pembuahan kepada telurnya tersebut sampai dia dimakan, atau sehingga dia pun dimakan oleh yang betina. Disebutkan di buku tafsir, ini laba-laba dia nak datangkan yang jantan, jantan datang, kemudian kawin lah ya, dikawini, kemudian dia bertelur, yang betina itu tadi bertelur, kan ada telurnya itu ya. Nah, itu sudah dikawini sama yang jantan, berarti kan suaminya dia dibunuh sama yang betina, kemudian dihisap cairan-cairan yang ada di tubuhnya tadi, keringlah, mati. Itu telur belum netas ya, belum netas. Kemudian sudah bertelur dan telur itu belum netas, masih ada yang kan laba-laba itu kan ada telurnya kayak apa itu ya, kayak kapas gitu kan, bulat itu. Nah, itu sebelum dia menetas, sebelum keluar, dia pun udah mati duluan. Udah lakinya dibunuh sama dia, dimakan, dihisap sari matinya, kemudian dia pun mati. Kemudian keluar itu telur netas, anak-anak laba-laba itu. Nah, disebutkan ahli tafsir, dari sisi kelemahan maknawinya, dia pun saling makan. Sehingga kata mereka para ulama ahli tafsir, al-ankabut ini yaktul akhahu, dia membunuh saudaranya. Yang tadi dia yang betina bunuh yang jantan, kemudian dia juga mati, kemudian anak-anaknya saling membunuh. Makanya kata mereka para ulama ahli tafsir, mereka mengatakan bahwasannya al-ankabut ini ada dua kelemahan. Baitul ankabut. Yang pertama, kelemahan hissi, dari sisi rumahnya tadi tidak bisa melindungi dari panas dan dingin. Kelemahan yang kedua, kehidupan mereka dibangun di atas al-adawah, al-qatl, saling membunuh. Ya, kemarin yang disebut sama Dr. Vicky itu apa namanya? Kanibal ya, kanibal. Saling makan. Itu kelemahan ma'nawinya. Nah, sisi keserupaan dengan musyrikin yang menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka mempunyai dua kelemahan. Kelemahan yang pertama, mereka tidak mampu menyelamatkan diri mereka sendiri. Ya, la yastati'una nasrahum wala anfusahum yansurun. Mereka tidak mampu menolong mereka, juga tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Sisi kedua, mereka tidak mampu menolong, yang tadi yang pertama, mereka tidak mampu menyelamatkan diri mereka sendiri. Yang kedua, mereka tidak mampu menyelamatkan orang lain. Ini kan kelemahan. Itu sisi kelemahan kaum musyrikin tatkala mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang lemah.
Nah, diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Baitul Ankabut dikarenakan mereka itu banyak kelemahan. Mereka statusnya sebagai makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq. Itu sisi kelemahannya. Banyak sekali yang disebutkan dalam tafsir ya. Ada audio mungkin bisa antum dengar, bagus, nanti ana share terkait dengan tafsir ini, tafsir walladzina takhadhu min dunillahi awliya kamatsalil ankabut. Penjelasan dari Syekh Ahmad Al-Ahmadi, Syekh Ahmad Al-Ahmadi di beliau di Mafraq Hubaish. Kemarin ana ke Ma'rib itu kebetulan ketemu beliau ya. Beliau ini di Yaman agak takhusus dalam bab tafsir ya, dalam bab tafsir. Bahkan kemarin muhadharah di beliau membahas tentang tafsir surat Yusuf. Surat Yusuf itu ya, fawaid yang bisa diambil dari tafsir surat Yusuf. Kita lanjutkan ya. Kemudian pembatal keislaman yang ketiga, man syakka fi wa'din aw wa'idin aw hukmin aw khabarin ulima minad din bid darurah. Orang yang ragu tentang janji Allah atau tentang wa'id. Wa'id itu azab, ancaman. Al-wa'ad itu bisawabillah wa jannati, wal wa'id biiqabillahi wan nari. Al-wa'ad itu janji Allah berupa pahala surga, sedangkan wa'id iqabullah wan nari. Dia ragu tentang janji atau ancaman Allah, ragu tentang surga, ragu tentang neraka. Kemudian au hukmin, ragu tentang suatu hukum, ka'yunkir wujub siyami Ramadan, au yunkir anna zakah rukunun min arkanil Islam, atau dia mengingkari kewajiban puasa Ramadan, atau mengingkari zakat, bahwasanya zakat merupakan rukun Islam, diingkari sama dia. Atau khabar, ka yunkir anna Allah arsala qabla Muhammadin rusulan wa anzala kutuban, atau dia ragu terhadap suatu khabar, diingkari sama dia. Apa benar sih Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul? Allah menurunkan kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur dan yang semisalnya. Diingkari sama dia perkara-perkara ini yang merupakan ulima minad din bid darurah. Perkara yang sudah diketahui secara pasti dalam agama ini. Bid darurah itu tanpa perlu belajar panjang lebar, antum sudah tahu. Orang awam pun tahu wajibnya sholat, ya benar? Orang awam pun tahu tentang wajibnya puasa Ramadan. Seawam-awam orang tahu mereka puasa Ramadan itu wajib. Qala Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi." Ini orang masuk ke dalam kebunnya. Dia adalah orang yang menzalimi dirinya sendiri. Dia mengatakan, ma azunnu an tabida hadhihi abada. Aku tidak menduga kebun ini akan hancur selama-lamanya. Lihat, dia membangunnya apa? Dengan ma azunnu asyak. Ya, tidak ada dia yakin, tapi dia menganggap, mengira, dugaan semata. Dia mengatakan apa? Ini kebun, dugaanku, ma'azun, aku tidak menduga, antabida hadhi abadan. Aku tidak menduga ini kebun bisa binasa selama-lamanya, tidak akan mungkin. Aku tidak mengira seperti itu. Itu maksud ayat ini.
Faham jelas ya? Wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan. Dan aku tidak menduga, tidak mengira hari kiamat itu akan terjadi. Berarti dia menganggap apa? Dunia itu kekal, kiamat itu tidak akan ada. Udah dua ini kesalahan dia. Wala irruditu ila rabbi, dan kalaupun aku dikembalikan kepada Allah, kepada Rabbku, la ajidanna khairan minha munqalaban. Niscaya aku akan mendapati sesuatu yang jauh lebih baik tempat kembalinya dibandingkan dunia ini tadi. Pede kali dia. Jelas? Ini kebun tidak akan mungkin binasa, tidak mungkin akan hancur dunia ini tadi. Hari kiamat tidak akan mungkin terjadi. Kalaupun aku nanti diwafatkan, aku berjumpa dengan Allah, aku pun pasti akan dapat jauh yang lebih baik dibandingkan dunia ini tadi. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Lihat temannya. Lalu temannya mengatakan, seraya berdialog dengan dia, yuhawiruhu, muhawar, berdiskusi, berdialog. Akafarta billadzi khalaqaka min turab? Apakah engkau kufur terhadap zat yang telah menciptakan engkau dari tanah? Lihat bahasa dia dengan apa? Akafarta, berarti tindakan at-takdzib bil ba'thi bil qiyamah, kufrun, mendustakan hari kebangkitan, hari kiamat, kekufuran. Ini orang tidak yakin dengan melafadzkan apa? Ma'adzunnu, berarti asyak, ya benar? Dia tidak yakin adanya hari kiamat itu terjadi. Asyak. Kalau tidak yakin saja bisa dinyatakan kufur. Yang namanya tidak yakin itu kan ragu, syak, 50-50%. Apalagi kalau mengingkari, tidak usah diragukan lagi, jelas kafir. Asyak saja kufur, apalagi al-juhud. Nah, kemudian temannya nasihati, ngingatkan ke asalnya dia. Akafarta billadzi khalaqaka min turab? Apakah engkau mau kufur terhadap zat yang telah menciptakan engkau dari tanah? Engkau itu diciptakan dari tanah. Asal penciptaan engkau dari tanah. Manusia maksudnya diciptakan dari tanah asalnya. Sesuatu yang rendah. Summa min nutfah. Kemudian dari nutfah. Disebutkan turab itu asal penciptaan manusia. Yaitu Nabiullah Adam berasal dari at-turab. Summa min nutfah. Kemudian dari nutfah. Nutfah itu apa? Asal masing-masing penciptaan manusia. Lihat ya, ana ulangi. Asal manusia diciptakan dari mana? Dari tanah. Siapa asalnya? Adam alaihissalam. Adapun masing-masing manusia diciptakan dari min nutfah, sperma. Tsumma sawwaka rajulan. Kemudian Allah sempurnakan engkau sebagai sosok bentuk manusia, seseorang laki-laki. Lakinnahu Allah Rabbi wala usyriku bi Rabbi ahadan. Kata orang tersebut, lakinnahu Allah Rabbi wala usyriku bi Rabbi ahadan. Akan tetapi dialah Allah Azza wa Jalla adalah Rabbku, wala usyriku bi Rabbi ahadan. Aku tidak akan menyekutukan seorang pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Jelas ya sisi pendalilannya? Itu tadi. Asyak. Ragu terhadap hari kebangkitan, ragu akan terhadap syariat ini tadi, atau ragu terhadap Allah Azza wa Jalla. Itu semua kekufuran. Kemudian yang keempat, mani ataqada jawazal akhdhi bi ghairi hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam
au hukmihi aw i'taqada tasawiya ghairihi ma'ahu faqad kafara. Siapa yang meyakini bolehnya mengambil petunjuk dengan selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hukum yang selain hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh meyakini bolehnya mengambil petunjuk bimbingan selain bimbingan Rasul atau hukum selain hukum Rasul. Awi taqada, atau dia meyakini setaranya hukum tersebut dengan hukum Rasulullah SAW atau hukum agama ini tadi, faqad kafara, maka ini orang dinyatakan kafir. Itu pembahasan yang kemarin ya. Dia meyakini bolehnya berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, atau menganggap hukum selain Allah itu boleh dipakai. Ingat ya ikhwan, kembali ke pembahasan Syekh Sulaiman Nurhaili yang kemarin, Nawaqidul Islam. Ini masuk pada pembahasan tatkala hukum tersebut adanya mukhalafah, penyelisihan ya. Antum murajaah lagi. Tapi kalau hukum tersebut tidak menyelisih hukum Islam, ya, memang tidak ada dalam Islam, tapi tidak menyelisih, maka hukum tersebut diperbolehkan, difahami, untuk dipakai selama tidak ada pelanggaran dan tidak ada penyelisihan. Namun kalau hukum tersebut melanggar, menyelisih hukum Islam, maka tidak diperbolehkan. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Di sini disebutkan awi i'taqada anna hukmallahi la yaslu li hadzal zaman. Masuk juga dalam bab ini, atau dia meyakini bahwasanya hukum Allah tidak dibolehkan di zaman sekarang ini tadi. Dia meyakini hukum Allah tidak dibolehkan di zaman sekarang. Faqad kafar. Maka ini juga dikatakan kufur. Sehingga barang siapa yang meyakini bolehnya mengambil hukum selain hukum Islam, selain hukum bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau meyakini sama saja hukum Islam dengan hukum selain Islam, atau dia meyakini, mengatakan dan meyakini hukum Islam tidak layak, tidak relevan di zaman sekarang. Wa min babi aula yakfur man ya'taqada anna hukma ghairillahi afdal min hukmihi. Dan min babil aula dinyatakan kufur orang yang meyakini bahwasanya hukum selain hukum Allah jauh lebih afdal dibandingkan hukum Allah. Kalau ada orang meyakini selain hukum Allah itu lebih afdal dibandingkan hukum Allah, aw anna hadiya ghairihi ahsan min hadihi, atau bimbingan selain bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih baik dibandingkan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu keyakinan dia. Kalladzina yufaddilu hukmat taghut ala hukmihi, seperti orang yang lebih mendahulukan berhukum kepada taghut dibandingkan berhukum dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika man kariha hukmallahi aw hukma rasulihi, demikian juga kalau orang membenci hukum Allah, membenci hukum Rasul, fal amru fi hadzal naqid qaimun 'alal i'tiqad. Nah, ini penting ya ikhwan. Ya. Maka perkara dalam pembatal ini dibangun di atas i'tiqad. Intinya keyakinan, bukan melakukan. Difahami? Kalau orang semata-mata melakukan, belum tentu bisa antum kufurkan, belum bisa antum kafirkan. Bisa jadi dia melakukan dikarenakan takwil, tendensi-tendensi. Tapi yang dinyatakan kafir ini mani' taqadah, orang yang meyakini. Jadi ada unsur apa? I'tiqad pada dia. Amma idza hakamal qadhi bi ghairi hukmillahi wa huwa ya'taqid hurmata ma fa'alahu lakin agharruhu bil mal aw limasalihihi al khassa fa hadha murtakibun li kabiratin min kabairidz dzunub. Adapun kalau seandainya seorang hakim, seorang qadhi berhukum dengan hukum selain hukum Allah
dan dia meyakini haramnya tindakan yang dia lakukan tersebut. Ada seorang hakim, dia tahu hukum Islam lebih afdol, dia tahu hukum Allah jauh lebih afdol dibandingkan hukum undang-undang yang ditetapkan dalam peradilan. Namun dia berhukum dengan hukum tersebut. Sebabnya apa? Agharruhu bil mal. Mereka buaikan dengan mal, dengan harta. Ya, agharru yaitu tipu, yaitu dengan harta. Buat terbuai dengan harta. Atau dikarenakan ada masalah khusus, ya, kepentingan pribadi bahasa kitanya. Kemanfaatan pribadi. Gajinya besar lo, jadi hakim, ya enggak? Gajinya besar misalkan, apalagi banyak duitnya, banyak hakim tuh duitnya, ya enggak? Ya gak dia, jadi hakim tuh banyak duitnya, duitnya datang sendiri. Nah itu tadi, sudahlah, ada usah hukum Allah ini aja lah, hukum ini tadi, putar. Nah yang seperti ini dia tahu dia dosa, tahu dia salah, difahami? Fahadha murtakibun likabiratin min kabairiz dzunub. Ini cuma dikatakan apa? Pelaku dosa besar. Murtakibun likabiratin min kabairiz dzunub. Pelaku dosa besar. Jelas ya? Orang yang cuma jatuh pada dosa besar. Jangan antum kafirkan. Nanti banyak sekali antum kafirkan. Ketemu hakim kafir, Pak, Bapak kafir. Misalnya hakimnya di Indonesia misalkan mengatakan maling. Ini orang udah maling berapa? 50 juta atau 100 juta. Kata hakimnya, Bapak dipenjara selama 2 tahun atau 5 tahun. Hukum Islam apa? Potong ya. Langsung antum katakan, kafir Bapak. Boleh pendak? Enggak boleh. Tadi iqamatul hujjah. Ya enggak? Antum iqamatul hujjah. Antum nasihati, Pak, hukum yang paling baik itu adalah hukum Islam. Yang Bapak putuskan ini salah. Katanya dia, iya Mas, yang paling baik itu dipotong. Tapi mau gimana lagi? Kalau saya tetapkan hukumnya dipotong, nggak ada di peradilan kita Indonesia ini. Saya dipecat, anak belum selesai kuliah, kredit mobil banyak nih. Ya kita ikutin aja Mas. Ini tadi. Kadang sebagian orang ya ikhwan, orang yang kerja di dunia ribawiyah pun, ya, di dunia ribawiyah, kadang tahu itu riba, tahu, tapi terkalahkan oleh hawa nafsu gitu loh. Nanti kalau dia udah pensiun, bicara dia riba bank tuh, kalau sudah pensiun atau sudah dapat usaha yang lain. Kalau selama dia masih kerja di situ udah, makanya ikhwan, orang yang bergelut dalam suatu ada uang di situ, tidak bisa antum mintai pendapat, ya, nggak usah mintai pendapat, pasti dia akan mengeluarkan pendapat-pendapat yang dia gelut. Contoh misalkan, dalam bab dunia umroh, antum tanya kepada seorang ustadz misalkan, ustadznya punya travel umroh, antum tanya, boleh enggak wanita safar tanpa mahram? Antum tanya sama dia, enggak boleh sama dia. Tapi kalau bab umroh, orang mau daftar umroh, boleh, enggak apa-apa. Gimana ustadz? Bibi saya itu mau umroh ustadz, bibi ada 3 orang. Tapi suaminya udah meninggal semua. Dia mau umroh VIP Ustaz, hotel bintang 5. Nah, sama sepupu saya juga baru masih kuliah. Jadi total ada 5 orang Ustaz. Bisa enggak? Tapi enggak ada laki-laki nih, perempuan semua. Ustaznya akan bilang, boleh. Ya enggak? Lumayan kali kalian itu. Pasti akan jawabnya boleh. Jarang yang jawab boleh. Dengan berbagai macam fatwa. Ya sudah, kita maklumi ustadznya tadi. Ya. Tertipu dengan harta. Jelas ya? Ya kita juga belum tentu bisa selamat. Kita kan bisa ngomongin orang karena kita nggak terlibat dalam dunia itu tadi. Ya enggak? Nanti kalau kita udah terlibat. Nah,
Makanya Anda bilang sama antum ya ikhwan, kita di Indonesia ini tidak usah gulu terhadap asatidah. Ini kayak ustadznya antum tuh kayak Imam Mahdi. Ya. Kibar, ustadz senior. Ustadznya antum kalau masih ada urusan dunia, ya enggak? Enggak ada maksum. Ya enggak? Enggak ada. Jadi jangan gulu. Apalagi kalau ustadznya antum di situ ada dunia bisnis. Ya benar? Seperti itu tadi. Jadi enggak usah gulu. Kadang sebagian orang ini tanbih untuk ikhwan-ikhwan salafiyin, gulu terhadap dengan guru-gurunya. Seakan-akan gurunya nggak masuk. Fatwanya begini. Saudara, kalau di situ ada dunia, dia ada bisnis, nanti ada hal-hal yang dilanggar sama dia. Ya, dunia bisnis itu dunia kejam. Makanya kita nggak bisa gulu sama seseorang. Beda dengan para ulama, beda dengan kita di dunia ini tadi. Para ulama di dunia ini, mereka menjadikan dunia ibarat buih yang ada di lautan. Mereka lalui, mereka lewati dengan amal soleh. Kalau kita dunia ini, kita ciduki satu persatu, kita rasain dulu. Nah itu kita ini tadi. Kemudian adapun dalilnya tadi ya, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu tasliman. Sungguh demi Rabbmu, mereka tidak dinyatakan beriman sampai mereka mau berhukum kepada engkau ya Muhammad pada perkara yang mereka perselisihkan sesama mereka. Kemudian mereka tidak mendapati pada diri mereka rasa berat terhadap apa yang engkau putuskan, wa yusallimu tasliman, dan mereka pasrah dengan betul-betul plong pasrahnya tadi. Kemudian yang kelima, pembatal keislaman yang kelima, man istahza'a bi syai'in minad din walau amila bihi kafarah. Siapa yang mengolok-olok sedikit saja dari bagian agama ini tadi, walau amila bihi, meskipun yang diolok-olok sama dia tadi diamalkan sama dia. Dia mengolok-olok sholat, mempermainkan sholat. Banyak sekarang ini orang buat konten mengolok-olok doa, ya enggak? Doa dipermainkan, dibuatkan konten. Sholat dipermainkan, dibuatkan konten. Banyak sekali kalau antum lihat ya. Ini setan-setan konten mengolok-olok doa. Nah lihat kadang ada beberapa video-video yang tidak layak ya. Doa dimainkan, kemudian sholat dimainkan, diolok-olok. Cari yang lain gitu loh, jangan syariat. Itu tidak boleh, kekufuran. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan ya Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya, terhadap Rasulnya kalian mengolok-olok? La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta uzur, tidak usah kalian minta maaf. Kalian telah kufur setelah kalian beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat ini ya ikhwan disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan, qala rajulun fi ghazwati Tabuk fi majlisin. Pernah suatu hari ada seseorang berucap di suatu majelis pada saat perjalanan perang Tabuk. Wilayah Tabuk ini arahnya ke arah Yordania. Orang tersebut mengatakan, ma ra'aitu misla qurra'ina haula arghabu butunan
wala arghaba butunan wala akdzaba alsunan wala ajbana indal liqa. Dia mengatakan, aku tidak pernah melihat seperti ahli qiraah kami ini, ya, mereka-mereka yang perutnya buncit-buncit, paling dusta lisannya, dan paling juga penakut ketika berjumpa musuh. Tidak pernah kulihat orang yang paling buncit perutnya, paling dusta ngomongnya, paling penakut ketika berjumpa musuh dibandingkan mereka-mereka ahlu qiraah ini tadi. Siapa yang mereka inginkan? Rasul dan para sahabat. Faqala rajulun fil masjid, atau faqala rajulun fil majlis. Fil masjid di sini disebutkan masjid, ya, wallahu alam. Apa mungkin yang dimaksud adalah majelis? Tiba-tiba ada yang mengatakan di masjid tersebut atau di majelis tersebut, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka munafiqun, akan tetapi engkau adalah munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti kulaporkan, ku kasih tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nazala al-Qur'an. Lalu berita tersebut sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan turunlah ayat Al-Qur'an. Faqala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, ana ra'aituhu muta'alliqan bihaqabi naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tankubuhu al-hijarah. Aku melihat orang tersebut bergelantungan di tali kekangnya milik ontanya Rasulullah SAW. Tankubu al-hijarah, yang mana kakinya tersepak-sepak ke batu, gitu loh. Tergambar antum, ada orang gantung di kendaraan, kakinya terseret-seret kena batu gitu loh. Rasulullah tidak berhenti, Rasulullah tetap jalan. Wa huwa yaqul, orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Dia mengatakan, ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab, kami cuma bercanda main-main ya Rasulullah, tidak serius ya Rasulullah. Yaqul, namun Rasulullah SAW tetap membacakan ayat, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap ayat-ayatnya kalian mengolok-olok, kalian bercanda, kalian main-mainkan? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta maaf lagi, tidak usah minta uzur, tidak usah minta maaf, kalian telah kufur setelah kalian beriman. Para ulama ahlu tafsir terjadi khilaf di kalangan mereka tentang orang tersebut. Apakah mereka ini adalah memang munafik dari asalnya, ataukah adalah orang-orang yang beriman? Wallahu alam, terjadi khilaf. Ada yang mengatakan ini munafik, ya, sebenarnya memang munafik. Namun ada yang mengatakan sebenarnya ini adalah orang-orang yang beriman. Wallahu alam, yang rajih insyaallah taala mereka adalah orang yang beriman, namun baru masuk Islam. Keimanannya masih lemah, belum sempurna. Sebagian mereka ada yang tetap di atas kekufuran. Di antara mereka ada yang bagus, ada yang taubat dan bagus keislamannya. Qala Ahmad Muhammad Syakir sahihul isnad, sanadnya sahih. Qala al-'Allamah al-Utsaimin fi syarhi Riyadhis Shalihin, ya'nuna bidzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu. Yang mereka maksudkan adalah Rasul dan para sahabatnya. Maksud ucapan mereka, ma ra'aitu mithla qurra'ina haula, ai an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, yaitu Rasul dan para sahabat. Jelas? Wadih ya ikhwan? Jelas ya? Jelas bazah. Nah. Kemudian yang keenam, pembatal keislaman yang keenam, al-iba wal istikbar ma'at tasdiq. Nah, lihat di sini. Di antara bentuk pembatal keislaman adalah al-iba, enggan, wal istikbar, kesombongan, kecongkakan. Ma'at tasdiq, dibarengi dengan membenarkan dia itu. Dia membenarkan Islam itu benar.
Dia tahu itu benar ada pada Islam. Difahami? Namun ada keengganan dia, ada kesombongan kepada dia. Difahami? Itu yang menghalangi dia untuk beriman. Difahami? Jelas? Qala Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Ingatlah tatkala kami berkata kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis, seluruhnya malaikat sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, itu iblis enggan, sombong, dan dia termasuk orang-orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya ikhwan, berkaitan dengan ayat ini, ya, malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Bukan berarti malaikat menyembah Adam, tapi pada waktu itu Adam adalah kiblat, arah yang Allah perintahkan kepada para malaikat untuk sujud. Difahami? Sehingga para malaikat sujud dalam rangka menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla, bukan dalam rangka beribadah kepada Adam. Mereka sujud dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tapi ngarahnya kepada Adam dikarenakan pemuliaan terhadap Adam, sehingga Adam dijadikan kiblat untuk para malaikat yang sujud kepada Allah pada waktu itu. Difahami? Jangan ngantuk. Jelas? Sebagaimana Ka'bah yang saat ini merupakan kiblatnya kaum muslimin ketika mereka sujud, ya apa tidak? Bukanlah mereka menyembah kepada Ka'bah. Wadih? Wadih, jelas ya? Kemudian juga berkaitan dengan ayat ini, pada lafaz fasajadu illa iblis, seluruhnya sujud kecuali iblis. Nah, di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah iblis dari golongan malaikat ataukah bukan? Terjadi khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan iblis itu golongan malaikat. Ya, golongan malaikat. Warraji insyaallah taala, iblis bukan golongan malaikat. Al-istitsna di sini munqati, terputus. Ya. Sehingga iblis bukan golongan malaikat. Dalil yang menguatkan iblis bukan golongan malaikat adalah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal malaika khuliqat min nur, malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqat iblis min naris samum, iblis diciptakan dari api. Sedangkan Adam, wa khuliqati Adam wa khuliqa Adam min turab atau min at-tin. Ya enggak? Itu unsurnya beda. Iblis dari cahaya, malaikat dari malaikat dari cahaya, iblis dari api, Adam dari tanah. Unsurnya berbeda. Jelas? Itu munqati. Nah, sisi pendalilnya pada ayat ini, aba wastakbar, itu kufurnya iblis. Dia enggan, lagi sombong. Itu definisi al-iba ar-rafad. Iba rafad, nolak. Wal istikbar at-ta'ali 'alal haq wa adamul inqiyad li amrillah istikbaran. Sedangkan istikbar ada at-ta'ali, merasa tinggi di atas kebenaran. Wa adamul inqiyad, dan tak mau tunduk terhadap perintah Allah Azza wa Jalla karena sombong dia. Difahami? Istikbar itu merasa sombong, merasa hebat. Iba nolak. Qala al-'allama al-Utsaimin, berkata Syekh Ibnu Utsaimin, wal kufru madaru ala amrain. Kufur itu, kata Syekh Ibnu Utsaimin, porosnya ada pada dua perkara. Poros kekufuran ada pada dua perkara. Al-juhud wal istikbar. Juhud, ngingkari, wal istikbar, sombong, ya. Ay al-istikbar an ta'ati, sombong dari mentaati Allah. Awil juhud lima yajibu qabluhu wa tasdiquhu, atau mengingkari perkara-perkara yang wajib untuk diterima dan wajib untuk dibenarkan. Atau bahasanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam
Qawaidul Hisan, beliau menyebutkan bahwasannya sebab masuk neraka itu at-takdzib, mendustakan, wal istikbar, sama ya, sebab kekufuran itu porosnya ke sana. Jelas ya? Jelas sekali. Kita lanjut. Bisa lanjut deh. Lanjut itu cukup. Lanjut deh. Tadi kan mulainya 45 kan? 545 ya tadi. Lanjut deh. Ada musafar masalahnya pagi siang ini. Yang ketujuh, as-sihru, pembatal keislaman yang ketujuh, sihir. Wa minhu as-sarfu wal atfu. Nah, di antara sihir itu jenisnya ada as-sarf. Sarf itu memalingkan. Atf itu menarik. Ya. Jadi sihir itu ada yang membuat orang berpaling, ada yang membuat orang tertarik. Ya, faham itu? Faman fa'alahu, siapa yang melakukannya? Aw radiya bihi, atau ridho, kafara, maka dia nyatakan kafir. Jelas? Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ikhwan, anak ulangi sekali lagi. Nah, ingatkan kepada antum semua. Bedakan hukum kufur dengan hukum takfir. Ya. Vonis takfir pada person harus terpenuhi syarat-syarat yang sebelumnya. Ada orang melakukan perbuatan sihir, ada orang datang ke dukun minta santetkan si fulan, ada orang datang ke dukun minta peletkan si fulan. Ya enggak? Ini perbuatan kufur. Nah, orang tersebut untuk antum vonis dia nih kafir yang datang ke dukun tadi, antum harus iqamatul hujjah. Tegakkan hujjah dulu. Apabila dia muslim yang mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, yang zahirnya melakukan amalan-amalan kaum muslimin, difahami? Antum harus bedakan, tidak setiap orang berbeda-beda ya ikhwan. Ada orang yang tinggal di Indonesia, zahirnya muslim, sholat dia 5 waktu, sholat dia 5 waktu. Apalagi? Puasa dia, zakat, ikut Id, ikut sholat Jumat. Zahirnya muslim. Kalau dia perempuan berkerudung, baca Quran dia. Tapi dia datang ke dukun, minta peletkan tuh calon pasangannya. Berarti sihir apa nih? Sihir atof. Ya benar? Apakah langsung antum kafirkan ini tante ini tadi? Zahirnya muslimah. Janganlah ya. Antum nasihati dia. Tidak boleh tante. Syirikin tadi. Untuk jelaskan iqamatul hujjah. Angkat kebodohan dia. Begini. Dan langsung, tante sudah kafirah. Keluar dari agama Islam. Ini merupakan syirik besar, kekufuran. Antum jelaskan dengan ilmu, dengan hikmah. Kita ini tujuannya mau dakwah. Kita hidup di negara yang jauh sekali umat manusia dari ilmu. Wadih, jelas ya? Nah, terus ada kondisi lain. Mungkin orangnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi tidak pernah sholat, tidak pernah ke masjid, tidak pernah sama sekali. Ya enggak? KTP-nya Islam, tapi bisa dia asyhadu alla ilaha illallah. Cuman dia juga enggak paham asyhadu alla ilaha illallah. Ya enggak? Terus dia datang ke dukun, Islamnya parah. Nah, yang seperti ini
Apakah langsung antum kafirkan ketika dia melakukan perbuatan syirik? Nah, yang seperti ini ikhwan, yang parah-parah kayak gini, bukan antum langsung katakan dia muslim. Ya, antum nasihati. Kayaknya meragukan Anda ini muslim. Sholat enggak. Perbuatan kayak gini syirik semua nih. Yakin Anda muslim? Kalau muslim tuh gini. Nah, sholat, makna kalimat la ilaha illallah seperti ini, begini-begini. Karena tujuan kita dakwah ya kawan. Ya enggak? Tujuan kita tuh dakwah, bukan tujuan kita ponis. Wadih antum. Rasul sallallahu alaihi wasallam dakwah di tengah-tengah kaum musyrikin, di tengah-tengah orang-orang kufar. Tujuan beliau ngajak kepada Islam. Bukan memponis, inti kafir ya Abu Jahal, inti kafir ya Abu Lahab, inti kafir. Bukan itu tujuan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak orang yang berada di atas kekufuran diajak kepada Islam. Walih jelas. Ini tujuan dakwah Ahlus Sunnah. Kemudian as-sihru wa minhu as-sarfu wal 'atf. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafara. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kufur, akan tetapi syaitanlah yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kerjaannya syaitan? Apa yang menyebabkan kekufuran? Yu'allimuna an-nasa sihr. Itu syaitan mengajarkan sihir kepada umat manusia. Wa ma unzila 'alal malaikaini bi Babil Harut wa Marut, dan mengajarkan apa yang telah diturunkan kepada dua malaikat tersebut di wilayah Babil, ke malaikat Harut dan Marut. Ya, sihir tersebut diturunkan. Ya. Tapi Harut wa Marut mengatakan apa? Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini ujian. Jangan kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka pun tidak menginginkan orang umat manusia mempelajari sihir tersebut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidaklah keduanya mengajarkan kepada seseorang sampai keduanya mengatakan kami ini adalah fitnah, ujian, janganlah kalian kufur. Jelas ya di sini menunjukkan sihir merupakan kekufuran, mempelajarinya kekufuran ya ikhwan. Nah, di sini disebutkan ya ikhwan di ta'liq, agak panjang pembahasannya. Kita baca ya. Hadzal naqid as-sabi' min nawaqidil Islam. Ini pembatal yang ke-9 dari pembatal keislaman adalah as-sihir. Was-sihru anwa'. Sihir itu bermacam-macam. Di antaranya ada sihir sarfi, sihir sarf. Apa sihir sarf? Huwa sarfur rajuli an mahabbati zaujatihi aw qaribihi aw amalihi aw ghairi dzalik. Yaitu memalingkan seseorang dari mencintai istrinya atau kerabatnya atau dari mencintai pekerjaannya atau yang selain itu. Dikenal dengan sihir sarf. Nah, kok saya ditinggal nikah nih, pacaran bertahun-tahun, lalu ditinggal nikah sama cowoknya. Ya, saatnya cinta ditolak. Dukun bertindak. Nah, ya enggak? Main dukun dia. Itu namanya sihir apa? Sihir saraf. Tujuannya untuk memisahkan pasangan suami istri tadi. Yang kedua, sihrul atfi. Sihir atf, ya. Wal atf wal mail ila syakhsin aw syai' aw ta'alluq bihi. Sihir atf yaitu condong kepada sesuatu, condong kepada seseorang atau kepada sesuatu atau bergantung kepada sesuatu tadi. Warraghba fi qurbihi, ingin dekat, berharap dekat dengan dia. Qad yasilu ila ta'atihi wa khidmatihi wa badil amwali lahu. Terkadang sampai kepada mentaati dia, melayani dia, dan sampai mencurahkan hartanya.
Namanya sihir ataf. Apa jenis-jenisnya? Macam-macam. Ada jenisnya segaran goyang. Iya, bener nih. Enggak. Ada sihir pengasih. Pelet lah bahasa kita. Pak Bos, Pak, Mbah, saya ini kerja Mbah. Bisa enggak Mbah buat bos saya itu seneng sama saya, tunduk sama saya, suka ngasih jabatan, suka ngasih uang. Iya enggak? Nah, sihir apa namanya? Sihir ataf. Datang lagi mau nyalon dia. Mbah, saya ini Mbah mau nyalon Mbah. Nyalon apa? Pak D katanya. Saya mau nyalon gubernur Mbah. Bisa enggak Mbah? Gerakkan hati-hati seluruh warga masyarakat Konoha untuk Konoha untuk nyoblos saya Mbah. Siapa deh, bayarannya berapa? Nah, bayaran sekian. Ya enggak? Itu sihir apa namanya? Sihir ataf. Jelas? Datang lagi. Mbah, saya ini punya usaha. Usaha apa Pak Di? Usaha jualan bakso. Bisa enggak buat gerak hati pelanggan tertarik dengan bakso saya Mbah? Ya enggak? Nah itu tadi. Itu sihir apa namanya? Sihir ataf. Jelas? Antum kadang-kadang orang sampai qad yasilu ila taati wa khidmati wa badil amwali lahu. Terkadang sampai mentaati dia, melayani dia, sampai ngasih harta gitu loh. Ya enggak? Ngasih harta, kasih tuh hartanya. Terhipnotis. Ini orang-orang goblok. Ya enggak? Nurut sama kanjeng. Kanjeng sopo? Kanjeng Dimas. Ya enggak? Kanjeng Dimas kasih duit. Aduh. Kena pelet tuh. Ya enggak? Gandain duit. Masa duit mau digandain? Duit itu berseri gitu. Ya enggak? Masa mau tipu orang kayak gitu? Ya memungkinkan menggunakan pelet. Jelas? Faham Ahmad? Kemudian ada sihir yang berikutnya, sihir takhyil. Sihir takhyil. Takhyil itu artinya hayalan. Jadi kayak tergambar apa gitu. Antum melihat kayak orang terbang, padahal sebenarnya dia tidak terbang, tapi nampaknya terbang. Ya. Katakhyilil asya'an ala ghairi haqiqatiha. Seperti menghayal-hayalkan sesuatu tidak pada hakikatnya. Ya. Antum melihat dia itu seakan-akan terbang. Antum melihat dia itu kayak nggak mempan dibacok. Difahami? Kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihim min sihrihim annaha tas'a." Tiba-tiba tali mereka tersebut ya, dan tongkat tersebut atau tali-tali yang mereka lemparkan tersebut ya, tergambarkan di hadapannya dengan sebab sihir tersebut seakan-akan bisa berjalan. Di dalam surat Thaha, ketika tukang sihirnya Fir'aun ya melemparkan apa? Tongkat ya. Apa? Tali ya. Kita cek tafsirnya. Thaha. Thaha itu juz berapa? Thaha ayat ke-66 ya. Kita cek. Thaha 66 setelah surat Maryam. Thaha.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Tukang sihir tersebut mengatakan, ya Musa, engkau melemparkan duluan tongkatnya atau kami yang duluan melemparkan? Qala bal alqu, kata Musa, silakan lemparkan tali kalian. Fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Tiba-tiba tali tersebut, ya, mereka melemparkan kepada Musa. Tiba-tiba mereka melemparkan tali tersebut ke hadapan Musa. Lalu nampak seakan-akan ular yang bisa berjalan. Jadi yang nampak di Musa juga ngelihatnya kayak bisa berjalan. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, falamma khuyyila ila Musa dzalika aujasa fi nafsihi khifatan kama huwa muqtadut tabi'ah al-bashariyah. Tatkala tukang sihir tersebut melemparkan tali-tali tongkat-tongkatnya tadi, ya, bisa jalan seperti ular. Musa pun takut, sebagaimana tabiatnya manusia. Kalau lihat ular takut apa enggak? Takut. Fa illa fahuwa jazimun bi wa'dillahi wa nasrihi. Namun Musa yakin dengan seyakin-yakinnya akan janji Allah Azza wa Jalla. Lalu apa kata Allah Azza wa Jalla? Fa aujasa fi nafsi khifatan Musa qulna la takhaf innaka antal a'la. Kata Allah Azza wa Jalla, la takhaf, ya Musa, jangan kau takut. Innaka antal a'la, engkau jauh lebih tinggi dibandingkan mereka. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Musa, wa alqima fi yaminika talqaf ma sana'u, wa alqima fi yaminika, lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Apa itu? Tongkatnya Nabi Musa, lemparkan. Talqaf ma sana'u, sehingga pas dilemparkan itu tongkat berubah jadi ular yang besar, langsung dimakannya. Ya, itu tafsir yang bisa untuk baca itu. Asyahid, ular tersebut sebenarnya bukan ular, difahami? Sebenarnya bukan ular, tapi penglihatan Nabi Musa seakan-akan itu ular, padahal itu tali. Jelas? Yukhayyal ilaihi, tergambarkan, terhayalkan pada Musa min sihrihim annaha tas'ah. Dengan sebab sihir tersebut seakan-akan bisa berjalan seperti ular. Jelas? Ada faedah yang ini ikhwan, ini ada faedah. Bahwasanya sihir itu ada. Apa buktinya ada? Wujudnya ada di zaman Musa alaihissalam. Ada apa tidak? Ada wujudnya. Oleh karenanya kata para ulama, barang siapa yang mengingkari adanya sihir, ya, dia digolongkan mubtadi'ah. Jadi termasuk prinsip ahlus sunnati wal jamaah, prinsip usul min usuli ahli sunnah, isbat wujudus sihir, menetapkan adanya sihir. Jelas? Wadih? Reza? Melakukan perbuatan sihir kufur, syirik. Menetapkan adanya sihir di muka bumi ini tadi merupakan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian Mu'tazilah mereka mengatakan sihir itu tidak ada. Oleh karenanya Imam Abu Utsman As-Sabuni dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis, beliau menyebutkan di antara prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah, Ahlus Sunnah menetapkan adanya sihir. Jelas? Ada sihir itu, ya ikhwan. Dan juga pada kisah ini tadi bisa diambil faedah, sihir itu bisa nampak di hadapan orang soleh. Terbuktinya Musa alaihissalam nampak di pandangan Musa itu kayak ular, padahal bukan ular. Wadah? Jelas? Ini menunjukkan sihir itu ada, punya pengaruh gitu loh.
Namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala sihir tersebut bisa lenyap. Namun perlu kita tanbih ya ikhwan, sihir tersebut tidak bisa merubah hakikat sesuatu. Dia cuma bisa memberikan hayalan-hayalan. Makanya kata penulis, waqad suhiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi sihri takhyil. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disihir dengan sihir takhyil. Sebagaimana pada kisah beliau kena sihir tersebut. Terhayalkan. Difahami? Musa alaihissalam pernah disihir juga di hadapan beliau dengan sihir takhyil. Nabi SAW pernah disihir dengan sihir takhyil. Itu menunjukkan sihir itu ada. Wadih. Namun sihir tidak bisa merubah hakikat sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Sihir punya ta'zir, punya pengaruh, bisa memadaratkan. Namun sihir tidak bisa merubah sesuatu. Difahami? Tak ada, itu cuma ada dalam film. Sihir yang bisa merubah sesuatu itu. Ya enggak? Cuma ada dalam film. Tidak ada sihir bisa merubah sesuatu. Faham? Tidak ada tiba-tiba itu batu bisa ubah jadi emas. Mana ada sihir yang seperti itu? Batu ya batu. Difahami? Tidak ada. Tidak ada sihir yang bisa merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sihir yang seperti itu, mana ada tukang sihir miskin? Ya enggak? Udah diambilin kerikil itu aja. Beli setrek, ubah sama dia emas. Ya enggak? Oh, jadilah engkau emas 99,99 karat. Ya enggak? 24 karat, 99,99%. Batu berubah jadi emas, mana ada? Buktinya tukang sihir juga banyak yang miskin ngambil job. Ya enggak? Nah, seperti itu tadi. Wadih, jelas? Itu sihir namanya sihir takhyil. Wallahu ta'ala alam shawab, ikhwan. Insyaallah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar.